Apa bahasa Papua kalau tidak mau? Tea. Ilaman apa sangadina atau tea dia. Aku tak nang sahabang wa anterea tu tea ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api bali nabi tanah kuat tu tea iya mintu tau tam makamakaya sekekna. Anterea tu tam makamakaya sekekna ya Rasulullah. Api bali nabi ta iya mintu tau tea baca salawat lo lampari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Makanya cocok nak gue Pak Bupati Sumpai maulid bikers muslim dan lain-lain sebagainya itu syiar bukan syariat. Jadi jangan dicampur aduk dengan hadis yang mengatakan man ahdasa fina fi amrina laisa minna fa huwa raddun. Siapa yang mengada-gadakan sesuatu amalan yang tidak kami contohkan maka itu tertolak. Yang dimaksudkan dalam hadis Aisyah ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang memang sudah aturannya seperti itu. Maghribi tallu, subuh 2, dimulai dengan niat Fatihah. Siapa yang merubah itu dan bid'ah. Tapi kalau syiar, silahkan berinovasi sesuai dengan situasi zaman kalian. Nabi juga tidak pernah perintahkan penambang salawat pagi kemai. Rasulullah pernah perintahkan enggak? Ya, murah benar kita pakai penambang gitu. Bid'ah itu berarti itu syiar, bukan. Bikers muslim, pernahkah Nabi melakukan dan memerintahkan baju ke bikers muslim? Onta bikers muslim. Tidak. Kenapa? Itu syiar, bukan syariat. Jadi cocok nak bapak titian ini pasti lolongangi punaret paritawan dah. Kalau ada yang tidak mau, biarkan saja dia. Yang penting yang tidak mau itu jangan selalu ganggu yang mau. Itu kan masalahnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Jadi ternyata itu di akhirat nanti Pak, ibu-ibu, ternyata itu kalau di Indonesia itu ada kartu sehat, kartu pintar, kartu-kartu yang lain itu, ternyata di akhirat itu ada kartu pengikut Nabi. Siapa yang punya kartu itu berpeluang mendapatkan rekomendasi dan syafaat dari Nabi. Satu-satunya rekomendasi yang diterima di akhirat, rekomendasinya Nabi, syafaatnya Nabi. Makanya nanti ada juga orang Muslim datang mengaku, subhanallah ta'ala nakin umat utoa, nangkonte kartu, nangkon rek papa. Nah, artinya dia tidak pernah bersalawat. Oleh sebab itu, sebenarnya ini agak-agak segan Pak Bupati ceramah di sini karena ini saking dai-dai muda. Ada juga dai Indonesia di belakang ini. Cuma kita saling mengingatkan saja. Ya. Sekarang kita ulas dulu kaitannya dengan salawat. Itu salawat asal katanya dari wasolah. Wasolah dalam bahasa Arab itu sampai. Yang menyampaikan sesuatu kepada tujuannya. Seandainya HP yang menyampaikan itu adalah pulsa. Penandai pulsa pasti tak kiri pesan tak. Mana re HP mana jo HP 50 juta hargana, punaan re pulsana pesan tidak akan sampai ke sasaran. Itu adalah wasolah. Yang menyampaikan seluruh amal-amal kebaikan yang itu as-salatu ala nabi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh ibadah yang kita lakukan kalau tidak ada salawatnya tidak diterima, tidak sampai, tidak ada pulsanya itu. Contoh, coba bersyahadat. Andre nassa syahadat nata serya tahu pasangadinna natapui nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kita salat. Coba kalau kita salat. Salah satu rukun salat adalah at-tahiyat dan membaca salawat. Di tahiyat terakhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. As-salawat. Kalau tidak dibaca ini adalah rukun. Khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lain tidak sah tanpa membaca salawat kepada Nabi. Salat mayat, makanya juga hirantu anak yang biasa nang kuat. Tidak boleh dibacakan Fatihah itu mayat, dibacakan salawat. Nah kalau kita salat mayat, nah yang dibaca pertama itu Fatihah takbir pertama kan? Angura tulis na rin tangkil lain dibaca Fatihah itu mati ya.
Takbir kedua adalah salawat. Salawat itu adalah pulsa untuk menyampaikan doa di takbir ketiga dan takbir keempat. Jadi andre itu nasa sampayan tumateta, puna andre ki baca Fatihah, siwa andre ki baca salawat. Kenapa? Salawat adalah pulsa untuk menyampaikan kiriman kita kepada sasaran. Siapa? Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kita pahami salawat? Zakat itu tidak sempurna jika tidak bersalawat. Coba kita baca di dalam surat Taubah. Khus min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tusakkihim biha fasalli alaih. Berdoa kepada musakki dengan membaca salawat. Ditambah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji, talas sehat kita bapak-bapak, ibu-ibu, punaan reki baca salawat lamparin dita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling tidak itu adalah talbiyah. Ada salawat di dalamnya. Punakikuas si anu. Puasa ya Pak Ustaz? Terlepas di salawat. Itu puasa, itu adalah ibadah khusus. Nakuah pun Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, puasa adalah urusanku, urusan pribadiku dengan umatku. Dan itu langsung akan kunilai. Makanya ini adalah bebas pulsa. Tanpa salawat sampai. Karena urusan pun Allah Ta'ala dalam kita. Jadi ini pulsa gratis. Nah, bisa dipahami salawat sehingga orang yang melaksanakan seperti ini dan dibacakan salawat kepada di dalamnya, maka insya Allah akan sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita bersalawat secara menyeluruh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ulangi. Sekarang kita berkumpul mulai dari pemerintah dan jajarannya, ada Pak Bupati, ada wakil kita di DPR, semua berkumpul. Jadi kalau ada pemerintah selalu berkumpul dan membaca salawat, dia makin buyai calon selalu penerima paling pemilihan boleh. Nah keberani nih Pak Bupati, nasabah bukan dia pemilih di sini. Coba orang bantai nggak ada berani yang tua. Dan memang harus seperti itu. Itu silaturahmi itu nakona bita itu berbentuk segitiga. Ya. Nakona bita inai cinna ku Anda kusi bahasa Bojone. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Ya, nilakui huruf nadi diluaskan rezekinya. Paliyasna hewan, Malaysia, dai muda, baik muslim, semuanya bersatu dalam sebuah tempat dan berdoa dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang barakai takbir. Luar biasa. Kemudian selanjutnya ini juga barangkali kepada seluruh kita semua, ini juga penyakit yang perlu diobati dengan salawat. Biasa tuh untuk tahu entah ke pemerintah kita itu banyak mendoakan pemerintah kita, mendoakan orang lain, mendoakan sesama kita, tidak mengkritisi terus. Apalagi di tempat terbuka, itu adab-adab dalam Islam seperti itu. Sekarang kadang kita yang kita cari itu kesalahannya Ji. Pokoknya bilangan kebajikanna, kudina gini anu ditapuk terus. Ini sekarang di medsos begitu.
juta-juta tahu kebajikanna, rek kesalahan na saya temi yang katusi. Telat kulenyo. Biasa tuh apa kan? Ang lohe kebajikanna, bilangan kebajikanna, saya rek kesalahan na yan yung saya nyangka. Ayam ini nataba kilong-kilong na tukajang at lukumba. Cinakilang kilong-kilong na tukajang. Ya. Silompo-rompo na yukua pasti niya bukunna. Coba kisah jantin aja. Nasi cadde-cadde na yukuka pasti niya asinna. Cocok ini bahasa nih. Nacilaka paya tungkan reai bukunna naupapaya tungkan reai asinna batuanna naman nangura lohena kebajikan atas rea tahu pasti ada kekurangan tiaki kan rei bukunna asinna mo kiandre nasi kodi-kodina atas rea tahu pasti rek bajikna ia menjual bajikna sini papada jukut cat dia ikan teri. Nah, inilah falsafah yang kita harus pegang. Ya. Bagaimana Bu? Anda jangan biasa menjomuran nenta, sisak bu wajibna tapi kebetulan kesalahan nasihat raya menjadi ditandra turusi. Laroi ya mose, si tahu dia mose. Cilaka apa ya? Lupakanlah dia. Sama juga suami. Saya kesalahan atau bahinnya kebetulan terlambai. Si kali bahang narik nasi salah-salah yang masih dipau sama satu sama sebenarnya ya. Inilah diantara nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian kalau ini terjadi cuma cerdas melihat kesalahan orang dan goblok melihat kebaikan orang, inilah yang diantisipasi Nabi. Sehingga ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu yang dilakukan Nabi itu tidak banyak. Yang pertama kali dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan dulu antara yang pendatang dan penduduk pribumi. Dipersaudarakan dulu. Nah, bagaimana caranya? Inilah penanaman keimanan. Ya, cuma pernah dibahas keimanannya lah buntia bilang. Ya, cuma sedikit saja. Saya sampaikan itu keimanan apa yang nyari keimanan ya para dai biasa membahas itu kalau takrifnya sih biasa at-tasdiqu bil qalbi al-af'alu bil arkan ya at-taklim bil lisan mengucapkan dengan lidah mapatoje lalang hati dan melaksanakan dengan perbuatan. Tapi simpelnya begini. Itu simpelnya. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini perlu dibekali bikers muslim dengan dai muda. Sebenarnya saling mengingatkan saja. Nakwana bitta ada 60 atau 70 cabang iman. Yang tertinggi adalah simbolnya bikers muslim apa tadi itu yang saya bukan calon ini begitu. Bukan juga ini. Ada tadi tauhid ya. Allah yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Ayam juga bilang tinggi, pokoknya susah dikalahkan orang begini. Nasabah dia tidak berpikir macam-macam, pokoknya satu. Mati mengarah ke sana, hidup mengarah ke sana, semuanya la ilaha. Al haya'u minan iman, rasa malu itu adalah cabang dari iman, salah satu tangkainya iman. Salah satu tangkainya iman yang disebut Pak Bupati tadi, kepedulian. Nakona bitta tumitul aza anit tarif, menyingkirkan kotoran, sampah dan lain-lain dari jalanan atau tempat umum, itu adalah cabang iman paling kecil. Jadi tanda-tanda untuk Pak Bupati punaris ya kampung nalohi garoho tangkin natap pakunyo tapil haisa. Bayangkan nyo. Ya itu kan cabang iman. Jadi tidak perlu jauh mendeteksi keimanan bahwa yang begini-begini, cukup itu saja tangkai-tangkainya iman. Tangkai yang lain yang 70 itu misalnya sabar. Punarik rakyat Pak Bupati nampai salah-salah sikit dia jalomi ya, berarti
cabang iman sabarnya itu tercabut. Atau tawakal, tawadu, rasa rendah, dan lain-lain sebagainya. Kalau dibahas yang 70 itu tentu terlalu panjang. Yang saya mau bahas, menyampaikan yang terakhir ini 3 saja penyakitnya. Maksudnya yang 70 ini bisa dihancurkan, bisa dibakar oleh 3 mental. Nah, ini 3 yang dihindari nih. Kita yang ibu-ibu, yang netalua kirang ini. Karena iman akan terbakar dengan sendirinya, akan hancur yang 70 cabang itu kalau 3 ini ada dalam diri kita. Dan ini susah ini. Kalau orang Patareka itu yang sebenarnya harus dihancurkan dengan zikir-zikir itu. Saya sesama alumni ini Pak Bupati, mahasiswa apa namanya itu, ahli tarika al-mu'tabarat. Makanya kucing ini tadi kalau sesama ini. Itu yang dihancurkan yang 3 ini. Ya, satu adalah takabur. Inilah sikap mental pusaka iblis yang jika ini ada dalam dada kita maka cabang iman lain boleh jadi tergerus. Itu iblis Pak ibu-ibu, biasa kira-kira cerita nebeli sih. Itu iblis adalah makhluk yang paling rajin beribadah. Hampir seluruh peta langit dan peta bumi pernah ditempati sujud iblis. Tapi kesalahan nasir dia takabur. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba. Seluruh makhluk sujud kecuali iblis. Nah, kemudian di surah Al-A'raf dijelaskan. Allah bertanya, iblis, murah kuno tia sujud lampar Adam. Napa iblis? Karena saya lebih bagus dari dia. Saya dari api, dia dari tanah. Jo, tampok. Dilakukan dia. Jadi hati-hati. Mental-mental para teman-teman dai, hilangkan itu. Rasa tawadu itu kita dahulukan. Karena tawadu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dan kalau ada kesombongan, persatuan sulit terjadi. Susah terjadi persatuan apa? Karena Nabi kesombongan itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Pada tu ibu-ibu mana nutuji napau guru nena, punat takala katampuan montang kuan repokon natan retal tadi man. Jo. Tamponya punya. Nakwa Brunei nang pan repokon ne bale dibajina. Tapi takala lala minyak pan pokoknya apapun nopau talaga. Ai susituma wala takraba hazi syajarata. Nakwa ada mama silakan nikmati seluruh yang ada di surga kecuali satu. Jangan dekati pohon itu. Tapi pohon itu, Pak Baji kita apa tafsirnya pohon itu? Nanti aku kembali dia. Itu khuldi, itu adalah nama yang diberikan oleh syaitan. Khuldi, jadi perlu dipahami di sini. Nah, kita akan jelaskan. Coba bayangkan sifat dasar manusia, mau anak kila-kila. Bayangkan yang ngasikna kalian napata, kecuali saya kredit dia juga dia tujuh. Anu luar manunam lohe manunna tapi anu na taulang pana tujuh. Mau kila-kila, hati-hati iman tergerus. Jadi ibu-ibu bapak-bapak pun adrik mau nagan nak mo tiang gitu cucu nyo anu betul jono punyo bahaya tergerus iman. Iya. Coba bayangkan. Tapi apa bedanya iblis dengan Adam? Iblis melahirkan sikap mental yang lain yaitu dendam, dengki. Sementara Adam merasa bersalah salah. Makanya dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Toba ya. Dan Allah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Dia bertobat. Jadi tidak apa-apa itu kalau manusia biasa itu dia maki cece benar kesalahan bapak na ibu deh. Belum istighfar baham maki yang penting kiakui, yang penting kiakui ulang terus bilang. Itu manusiawi, kesalahan itu manusiawi. Ingatkan, saling mengingatkan. Ya. Kemudian penyakit ketiga yang menggerogoti yang 70 cabang tadi yang itu hasad. Nah, kalau kita iyyakum wal hasad. Ketahuilah kalian, tinggalkanlah kalian tentang hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulul narul khatabah. Karena rasa dengki, iri dan lain-lain sebagainya itu adalah memakan seluruh kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi yang terima tuh bajinna turun apa pencermai dai muda biasa.
fokus saja kepada apa yang kita lakukan. Barangkali biasa saya ulang lagi, tia makin jawai pun na kuah dai-dai muda ya, tetangga nama maliki pas kalian natap putar, somposi kalian nama mali kulkas, kalian na dingin. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Semoga kita bisa terbebas dari itu semua, karena kalau yang tiga ini ada, salah satunya yang ada dalam dada ini, itu persatuan yang diidam-idamkan oleh baik kalau muslim itu maulid Nabi, apa tadi, merawat persatuan. Tidak akan terjadi persatuan kalau tiga ini ada dalam dada. Cini misal loh, tidak akan terjadi itu. Punah ketampuan di Allah sulit bersatu. Tapi kalau kebenaran yang didahulukan, maka pasti akan gampang bersatu. Saya kira ini saja. Semoga silaturahmi kita ini, mohon maaf kepada Bapak Bupati, moga-moga perkenalan kita ini bukan yang terakhir kali dan akan kita lanjutkan, karena ini sesama tetangga ini. Aku nabita inai tidak tenang tetangganya gara-gara ulah tetangganya, maka tidak mencium bau surga. Jadi kan tetangga, jadi harus saling menghormati. Jadi boleh jadi saya akan undang teman-teman baik terus, misalnya dia yang mengisi ceramah di Bulukumba dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini saja. Semoga silaturahmi ini kita membawa berkah, dan saya yakin kehadiran pemerintah kita, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, anggota dewan, membawa berkah untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.